Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah keperawatan keluarga. Dan pada pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang pengkajian keluarga. Oke, kita mulai ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai 3 hal, yaitu tentang definisi pengkajian yang saya rasa teman-teman sudah mahir lah mengenai definisi pengkajian atau cara pengkajian itu seperti apa dalam keperawatan. Tapi ya kita ulas sedikit saja. Yang kedua tentang komponen pengkajian keluarga. Yang ketiga tentang analisa data. Tapi kayaknya analisa data saya nanti aja deh di pertemuan menjelang kajian. Oke, definisi pengkajian. Saya yakin teman-teman sudah paham betul apa itu pengkajian. Ini saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa pengkajian itu merupakan suatu aktivitas atau suatu proses untuk mengumpulkan data dan informasi tentang, kalau sekarang tentang keluarga, baru tentang keluarga tersebut. Yang dilakukan secara sistematik untuk menentukan masalah keperawatannya, untuk menentukan apa sih yang dibutuhkan oleh keluarga tersebut dan bagaimana sih status kesehatan saat ini, sehingga kita bisa mengetahui masalahnya dia itu apa, atau masalah keluarga yang aktual dan potensialnya itu nanti apa. Seperti itu. Tujuannya yaitu untuk memperoleh informasi tentunya, menentukan masalah keperawatan, menilai keadaan kesehatan keluarga, dan juga bahan pertimbangan dalam membuat suatu keputusan kesehatan. Nah, sumber data dalam pengkajian keluarga ada 2, seperti data-data sebelumnya, sumber data sebelumnya, yaitu data primer dan data sekunder. Oh, data primer di sini kita bisa menanyakan langsung kepada kita menanyakan langsung itu sumber data ya, sumber data primer. Kita menanyakan kepada keluarganya langsung mengenai data-data kesehatannya. Kalau yang sumber data sekunder, kita bisa mengumpulkan data keluarga tersebut, data kesehatan keluarga tersebut melalui catatan medis, atau sebelumnya dia punya apa namanya pernah masuk rumah sakit, sehingga di rumah sakit tersebut ada catatan medis keluarga salah satu anggota keluarga tersebut, dan juga kita bisa gunakan sebagai sumber data sekunder kita. Atau kita juga bisa mendata atau mencari data keluarga tersebut dari orang-orang terdekatnya, selain dari keluarga intinya. Dan dengan metode pengumpulan datanya ada wawancara, tentu saja hal-hal apa sih yang perlu kita tanyakan secara langsung, atau kita wawancara kepada klien kita atau kepada keluarga tersebut. Hal yang kedua ada observasi. Ketika kita mengkaji keluarga, ada data lingkungan rumah yang harus kita observasi. Oh, lingkungannya di sini ventilasinya bagaimana, oh udaranya kok pengap ya ketika kita memasuki rumahnya tersebut. Ada pengumpulan data dengan metode pemeriksaan fisik, tentu saja di dalam keperawatan keluarga ini kita juga tidak luput untuk melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan head to toe, pemeriksaan per system, itu juga dilakukan di dalam perawatan atau pengkajian keperawatan keluarga dan pemeriksaan penunjang lainnya. Jadi kalau di sini teman-teman sudah belajar bagaimana sih menilai kesehatan dari mengkaji 12 sistem saraf, mengkaji head to toe, mengkaji tentang keaktifan anak, mengkaji tentang ibu hamil. Nah, di keluarga itu dipakai semuanya karena kita tidak tahu keluarga mana yang akan kita kaji. Maksudnya mungkin di dalam keluarga tersebut ada ibu yang sedang hamil, atau mungkin di keluarga tersebut ada lansia yang sudah penurunan fungsi tubuhnya, atau di keluarga tersebut ada seorang anak yang tumbuh kembangnya perlu kita pantau, dan itu terkumpul semua tuh cara pemeriksaan fisik di dalam perawatan keluarga, mulai dari KMB, maternitas, anak, gawat darurat, dan lain sebagainya. Sehingga teman-teman juga perlu merefresh kembali, belajar kembali bagaimana cara pengkajian fisik pada klien individu. Oke, komponen pengkajian keluarga
Di sini menurut treatment ada 6 komponen dalam kita mengkaji keluarga. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi data pengenalan keluarga. Yang kedua, data tahap perkembangan dan riwayat keluarga. Yang ketiga, data lingkungannya. Yang keempat, struktur keluarga. Yang kelima, fungsi keluarga. Dan yang keenam, stres, coping, dan adaptasi keluarga. Nah, kategori-kategori tersebut memiliki subkategorinya lagi nanti yang kita bahas di depan ya, di belakang. Untuk mendeskripsikan masalah yang ada pada keluarga tersebut. Nah, yang pertama, mengidentifikasi data pengenalan keluarga. Di sini kita gunakan data ini untuk mengetahui hubungan masing-masing anggota keluarga dan sebagai upaya untuk lebih mengenal masing-masing anggota keluarga. Ada data-data yang perlu kita tanyakan seperti siapa nama kepala keluarga di rumah tersebut, alamatnya lengkap di mana, adakah nomor telepon yang bisa dihubungi, lalu komposisi keluarganya seperti apa. Nah, dalam komposisi keluarga kita bisa bentuk dia sebagai tabel, seperti tabel di layar ini. Kita tulis namanya siapa, misalnya dengan inisial tuan X dan Y, namanya A, anak A misalnya ya, umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, hubungan dengan keluarga itu bagaimana. Jadi kalau kalian bisa lihat di kartu kakak, kepala keluarga, nah kurang lebih tabelnya seperti itu. Siapa yang menjadi kakak, siapa yang menjadi ibu, ayah, dan lain sebagainya. Pendidikan terakhirnya apa, pekerjaan saat ini apa. Jika ada keterangan apakah beliau sudah meninggal, atau dalam kondisi sedang dirawat di rumah sakit, atau bagaimana. Itu bisa dituliskan. Lalu kita membuat juga komposisi keluarganya dalam bentuk genogram seperti ini. Ada banyak jenis-jenis genogram, saya juga agak kurang hafal, tapi kurang lebih umumnya genogram dibuat seperti ini. Hal yang perlu teman-teman ketahui adalah apa itu arti dari lingkaran, apa itu arti dari persegi ya. Jadi kita bisa membuat sederhana seperti ini. Kalau kita tahu umurnya silahkan, oh ini tuan B-nya, ini anak A-nya ada di sini, tuan B menikah dengan nyonya C. Kalau ya kalau kotak itu laki-laki, bulat itu perempuan ya. Yaitu menandakan kepala keluarga yang ada di rumah tersebut kita tandai. Atau yang lebih simpel lagi, seperti ini. Misalnya kalau dia meninggal, kita kasih garis diagonal ya, diagonal seperti ini. Atau kita menunjukkan klien kita yang bermasalah itu si ini. Makin biasanya kalau genogram itu kita buatnya 3 turunan ya. Artinya misalnya, nah di sini kan turunan pertama nih, turunan pertama, ini turunan keduanya, ini turunan ketiganya. Nah, ini. Nah, ini kan turunan pertama nih. Nah, lalu ini turunan kedua. Nah, lalu si yang anak-anak ini turunan ke-3. Nah, 3 generasi. Itu genogram di sini kita lakukan penggambaran dari 3 generasi keluarga tersebut. Tetapi kita bisa lihat bahwa yang kita keluarga yang kita kaji adalah keluarga yang yang satu rumah ya tinggal si tuan A dan si nyonya, tapi dia ternyata punya cucu. Itu bisa kita gambarkan di dalam game. Oke, lanjut. Oke, saya dulu. Nah, tipe dan bentuk keluarga. Tipe dan bentuk keluarga ini kita perlu menjelaskan siapa yang apakah bentuk, kita sudah diajarkan ya oleh Bu Eti. Sih bentuk keluarga ini apakah tipe nuclear family atau keluarga dengan susila
atau keluarga dengan childless, atau bagaimana, itu kita jabarkan. Lalu bagaimana sih latar belakang budaya keluarga tersebut? Misalnya kita bisa menanyakan, apa sih bahasa yang biasa digunakan sehari-hari di sini? Apa sih bahasa yang digunakan sehari-hari di sini? Atau mungkin mereka dari negara asalnya di mana, terus selama tinggalnya di mana, lalu aktivitas apa keagamaannya bagaimana, dekorasi rumahnya bagaimana, ada nggak sih? Kan kalau misalnya rumah-rumah, misalnya rumah adat itu kan ada dekorasi tertentu ya, yang keluarga tersebut tampilkan di rumah tersebut gitu ya. Nah, bagaimana juga kita mengidentifikasi religiusnya keluarga tersebut. Sering nggak sih ikut acara-acara keagamaan, seberapa aktif dia melakukan ibadah. Misalnya kalau orang Hindu, Hindu gitu, dia kalau ke pura berapa ini sih, berapa kali, sering nggak sih ke pura atau bikin bikin apa tempat beribadah sendiri di rumah itu ya, kita harus mengkajinya juga. Oke, lanjut ke status kelas sosial. Di sini kita di kelas status sosial kita mengkaji bagaimana pekerjaan dari masing-masing anggota keluarga. Mungkin ada anaknya yang sudah bekerja atau yang bekerja malah ibunya gitu kan, bukan ayahnya. Dimana perannya diambil peran sebagai pencari nafkah itu misalnya diambil oleh itu kita jelaskan di status kelas sosial ini, pendidikan terakhirnya, pendapatan per keluarga itu berapa sebulan gitu kan. Nanti kita analisis, sama nggak dengan UMR di sana, kurang nggak atau lebih nggak? Kalau lebih alhamdulillah, kalau kurang kalau kurang kan perlu kita kaji bagaimana sih kalau misalnya dia tidak mempunyai biaya, tuh nanti kesehatannya bagaimana dia mengakses fasilitas pelayanan kesehatannya gitu ya. Lalu selanjutnya aktivitas rekreasi. Ada nggak sih keluarga ini meluangkan waktunya untuk rekreasi? Rekreasinya tuh maksudnya di rumah saja kah, nonton TV, itu sudah termasuk rekreasi, atau baca komik, atau main HP aja, atau mungkin ada kebiasaan keluarga tersebut setiap bulan tuh harus pergi piknik gitu sebagai rekreasi keluarganya gitu ya, atau menyalurkan hobi seperti memancing. Ada yang mungkin anaknya rekreasinya itu hobinya naik gunung, berenang, dan seperti itu kita kita tanyakan. Oke, komponen yang kedua yaitu tahap perkembangan dan riwayat keluarga. Di sini perawat harus mengetahui tugas perkembangan setiap keluarga sehingga dapat memahami kondisi keluarga dalam rentang yang sesuai atau tidak sesuai. Nah, teman-teman sudah belajar bukan tentang tugas perkembangan keluarga. Nah, itu silahkan uh, diingat-ingat kembali, ini tugas perkembangannya apa ya? Sesuai nggak ya dengan keluarga dia saat ini? Lalu di komponen ini juga perawat dapat melakukan pengkajian berdasarkan riwayat keluarga inti dari lahir hingga saat ini. Bisa kita mewawancarai mengenai tahap perkembangan keluarga saat ini, tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi, lalu riwayat keluarga inti, data kesehatan seluruh keluarga inti mulai dari ayah, ibu, anak, kok bisa di situ ada cucunya juga kita kaji riwayat keluarganya. Lalu yang komponen ketiga yaitu data lingkungan. Nah, data lingkungan di sini kita harus mendata lingkungan keluarga meliputi aspek dari rumah hingga di komunitasnya atau di masyarakatnya, di mana keluarga tersebut menetap. Nah, kita bisa menggambarkan bagaimana sih karakteristik rumahnya, tipe rumahnya itu rumah sendiri kah, ngontrak kah, apartemen kah, sewa kamar kos-kosan kah, atau bagaimana. Apakah keluarga tersebut memiliki rumah itu sendiri atau menyewa? Gambarkan kondisi rumahnya, baik secara interior maupun eksterior. Artinya di sini teman-teman perlu membuat denah rumahnya ya, bagaimana kamar mandi sebelah kanan, ketika masuk langsung ruang tamu dan lain sebagainya. Dan jabarkan juga bagaimana sih kondisi rumahnya, apakah ventilasinya pas, artinya sesuai, ada sirkulasi udara, apakah dapurnya menggunakan, misalnya kalau menggunakan tungku itu ada ventilasi udara agar asapnya keluar, dan bagaimana itu perlu dikaji.
Penerangannya seperti apa itu juga nyata dari karakteristik rumah. Bagaimana jambannya, ada di mana sih jambannya, sudah jarak 2 meter belum dari sumber air misalnya. Kita juga perlu tahu, jangan sampai ternyata air yang digunakan untuk masak, untuk minum, itu menyatu atau dekat dengan jambannya atau septic tanknya gitu ya. Itu perlu kita analisis sehingga kenapa sih keluarga ini diare, jangan-jangan karena minum air dari rumahnya sendiri gitu, karena airnya telah tercemar akibat jarak sumber air dengan septic tank itu terlalu dekat. Nah, di komponen ini juga kita menelaah bagaimana karakteristik lingkungan di tempat tinggalnya. Ada nggak sih di sana apotek terdekat, puskesmas terdekat, fasilitas pelayanan kesehatan terdekat? Ada nggak transportasi umum? Kalau sekolah, sekolahnya di mana? Sekolahnya dekat nggak dari rumah? Kalau anaknya sekolah harus jalan kaki atau naik transportasi umum atau diantar atau bagaimana? Ini yang harus kita kaji juga di komponen ini. Ada nggak sih di apa namanya di lingkungannya atau di masyarakatnya pembuangan sampah gitu ya? Ya, ini buang sampahnya dikubur, dipendem apa atau ada petugas yang ngambil gitu. Jadi kita kaji lagi. Ada nggak sih insiden kejahatan di sekitar lingkungan? Itu juga perlu kita kaji. Yang selanjutnya mengenai di komponen ini kita juga mengkaji bagaimana mobilitas geografis keluarga. Pernah nggak sih keluarga tersebut berpindah-pindah rumah, misalnya dari kota ke desa, dari desa ke kota, atau dari dalam negeri ke luar negeri, atau dari luar negeri ke dalam negeri. Itu perlu kita kaji juga. Ada nggak sih perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat? Ibunya suka ikut arisan nggak? Misalnya kalau di sana ada. Atau perkumpulan ibu-ibu PKK misalnya, atau bapak kepala keluarganya si bapaknya itu suka ikut ronda kah atau bagaimana, itu kita kaji juga. Lalu yang selanjutnya adalah struktur keluarga. Di struktur keluarga ini kita mengkaji pola dan komunikasi keluarga, kita mengkaji menjelaskan cara komunikasi antara anggota keluarga itu bagaimana sih, bagaimana pesan emosional itu disampaikan di dalam keluarga tersebut, dan bagaimana frekuensi dan kualitas komunikasi yang berlangsung. Apakah keluarga tersebut komunikasinya seperlunya saja, atau kalau ada anak yang ingin menyampaikan keluh kesahnya ke orang tua, apa ke orang tua laki-laki misalnya ke ayahnya, dia harus melewati ibunya dulu karena takut sama ayahnya, dan itu bagaimana, itu perlu kita kaji secara sistematis. Lalu selanjutnya kita mengkaji juga struktur kekuasaan keluarga. Siapa sih yang berperan dalam mengambil keputusan? Jika si ayah yang mengambil keputusan, bisa nggak sih dibantah keputusan tersebut? Kalau itu dibantah, bagaimana sih reaksi keluarga tersebut? Nah, itu yang akan kita kaji di struktur kekuasaan keluarga. Relevansinya apa sih dengan kesehatan, Bu? Nah, kalau di kesehatan misalnya ada anak yang balita misalnya yang perlu diimunisasi, bayi dan balita yang perlu diimunisasi, tetapi si ayah menyatakan tidak boleh diimunisasi dengan keyakinannya, tapi si ibu santai-santai saja pengennya anaknya diimunisasi. Nah, itu kan mempengaruhi dari kekuasaan keluarga tersebut. Selanjutnya itu struktur peran. Nah, di sini kita harus mengetahui atau mengkaji juga bagaimana struktur peran yang formal, peran formalnya dan peran informalnya. Bagaimana sih analisis model perannya? Ada nggak pengaruh budaya yang mempengaruhi struktur peran tersebut? Ada nggak nilai-nilai keluarga yang mempengaruhi struktur peran tersebut? Misalnya kita perlu mengidentifikasi di mana keluarga menganggap penting nilai-nilai keluarga. Misalnya keluarga tersebut yang penting nggak sekolah nggak apa-apa, yang penting jadi orang jujur, ya gitu kan, sehingga tingkat pendidikan di keluarga tersebut rendah gitu. Jadi kita harus menilai juga nilai-nilai, mengkaji juga nilai-nilai dari keluarga tersebut. Nah, yang selanjutnya komponen kelima yaitu fungsi keluarga. Di sini fungsi keluarga ada banyak sekali ya, kalau kita lihat berbagai sumber menyatakan ada fungsi afektif, fungsi biologis, fungsi apa lagi ya? Fungsi psikologis, fungsi kultural. Nah, itu silakan dikombinasikan. Nah, tetapi secara
inti dari fungsi keluarga di sini kan dia harus bisa mengenal kesehatan ya. Bagaimana pola fungsi keluarga tersebut memfasilitasi untuk mengarah pada kesehatan keluarga tersebut. Nah, itu kita bisa mengkaji fungsi afektifnya. Di fungsi afektif itu bisa meliputi pola kebutuhan keluarga, sejauh mana keluarga mengenal atau mengetahui kebutuhan dari masing-masing anggota keluarganya. Oh, saya punya anak usia balita, berarti dia membutuhkan susu formula untuk meningkatkan kesehatannya, atau berat badannya kurang sehingga perlu ditambahkan asupan susu gitu. Jadi dia mengetahui kebutuhan anggotanya. Terus saling memperhatikan dan keakraban dalam keluarga, ya sejauh mana setiap anggota keluarga memperhatikan anggota keluarga lainnya. Ada nggak dukungan yang diberikan, ya. Terus selanjutnya ada fungsi biologis. Bagaimana sih pola makan minum keluarga tersebut? Oh, kalau keluarga saya nggak pernah sarapan, Mbak. Keluarga saya tuh makan siang di kantor atau di sekolahnya masing-masing, kumpul lagi ya makan malam. Terus ada nggak penyakit yang diderita? Ada nggak kecacatan di anggota keluarga tersebut? Lalu ada fungsi psikologis dan fungsi perawatan kesehatan. Bagaimana perawat di sini mengkaji fungsi perawatan kesehatan yang meliputi sejauh mana keluarga mengenal masalah kesehatan, bagaimana keluarga mampu mengambil keputusan kesehatan, bagaimana keluarga mampu melakukan perawatan kesehatan bagi anggota keluarga yang sakit, bagaimana keluarga memodifikasi dengan melihara lingkungannya, bagaimana juga keluarga menggunakan fasilitas kesehatan yang ada di sekitar atau sekitar tempat tinggalnya. Komponen yang keenam yang terakhir yaitu stres, coping, dan adaptasi keluarga. Dan di sini kita mengkaji bagaimana sih kalau keluarga tersebut dapat stresor, dapat masalah, itu bagaimana cara mengatasinya? Apakah dengan adaptasi dengan coping stres yang adaptif atau maladaptif? Nah, itu harus kita kaji. Gimana sih ada kalau misalnya kehilangan pasangan, pernah nggak terjadi kehilangan anggota keluarga yang sangat disayangi? Itu bagaimana respon dari anggota keluarga lainnya? Ada nggak sih transisi dari ketegangan akibat misalnya kepala keluarganya kecelakaan sehingga tidak bisa mencari nafkah, hingga di sini peran ibu yang mencari nafkah. Nah, itu bagaimana? Ada nggak sih transisi masuk dan keluar seperti anggota muda dewasa yang keluar dari rumah karena dia menikah, sehingga mungkin ibunya stres karena itu anak kesayangan, seperti itu ya. Terus copingnya bagaimana, coping internalnya bagaimana, coping eksternalnya gimana, cara beradaptasi keluarga bagaimana, mengidentifikasi stresornya bagaimana. Tadi sudah kita jelaskan. Oke, nah di sesi akhir ini kita akan berlatih bagaimana cara mengkaji keluarga. Jadi saya sudah membuat form pengkajian yang hampir sesuai lah dengan PPT. Nah, itu teman-teman bisa gunakan dan teman-teman gunakan untuk mengkaji keluarga masing-masing. Dalam form tersebut saya bikin mungkin sepertinya agak nggak sesuai dengan ada yang kelewat mungkinnya dari PPT. Nah, itu teman-teman bisa tambahkan. Misalnya tadi misalnya di form tersebut saya buat data lingkungan, tapi saya tidak mencantumkan buat denah denah rumah gitu. Nah, itu teman-teman silakan tambahkan untuk membuat denah rumah. Mungkin ada komponen di komponen berapa di komponen 1 sampai 6 ada subkomponen yang belum saya masukkan. Itu silahkan teman-teman masukkan atau tambahkan di form pengkajian yang telah saya buat. Nah, setelah itu teman-teman silahkan mengkaji keluarganya masing-masing, lalu direkam suaranya aja, nggak usah divideokan. Rekam suaranya karena saya ingin melihat bagaimana teman-teman mempraktekkan apa ya, mengkaji keluarga itu dengan mengkaji individu itu berbeda. Jadi saya ingin melihat bagaimana teman-teman mengkaji keluarga. Apakah pertanyaannya sudah berkembang sehingga data yang didapatkan itu relevan, akurat, cukup untuk kita menganalisis menjadi menentukan masalah keperawatan, apakah belum, ya.
Dan jangan lupa teknik yang digunakan tetap teknik komunikasi terapeutik. Oke, selamat berlatih.